Halo, 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 halo. Oke. Halo, selamat datang di live kampanye calon kepengurusan Ormawa FPB. Halo Kak Cindy. Halo Kak Ajeng, halo apa kabar sore ini? Baik dong Kak. Gimana nih? Kita udah siap semua ya? Oke, pastinya dong udah siap buat hari ini kita ngapain lagi nih? Kita akan mengadakan Q&A live nih. Kampanye calon kepengurusan Ormawa FPB nih Kak yang periode 2022-2023. Wow, 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 nggak main-main nih. Nggak Kalau dong gitu, Kak. mm-mm. Kita gestarnya dulu nih Kak, sebentar. Kita punya Boleh. gestar yang paling wow gitu kan ya Kak ya. Kita tunggu sebentar lagi sambil menunggu teman-teman viewers yang lain. Betul banget nih. Jadi teman-teman yang di sini boleh banget di-share ke teman-temannya kalau kita di sini kita lagi live IG biar mereka bisa join sama kita nih biar rame gitu. Say Oke, hi dulu. Seperti eh ya. sepertinya gestar kita udah datang nih Kak. Kita Wih, udah langsung gak sabar lagi nih. iya Kak, kayaknya mereka bersemangat sekali gestar kita nih. Bagus dong. Mantap ya Oke. Kak. Mm-mm. Oke. Halo. Nah, Halo Kak, suaraku kedengeran kan ya Kak? Kedengeran, kedengeran. kedengeran. Ini dia nih Halo Kak, Kak gestar Cindy, halo kita. Kak Ajeng. Halo, Halo. halo. Kita tunggu pasangannya satu lagi nih Kak. Betul banget. Mana Biar nih lengkap pasangannya? gitu ya, Kak ya. Iya, biar lengkap dong Kak. Iya, Kan kalau iya, satu doang, betul banget. Sambil nunggu pasangannya Tunjung ada di sini, kita say hi dulu nih. Selamat datang bagi teman-teman di IG Live ini. Semoga betah ya sampai akhir ya. Harus dong. iya, harus betah dong. Karena nanti kan kita akan mendengarkan ya langsung nih secara live ya kan dari pasangan calon ini nih. Betul banget. Halo kakak-kakak semuanya. Tuh, Boleh. dihaloin Tunjung tuh. Aduh, kayak seneng gak nih ya Kak ya yang nonton ya Kak ya? Oh ya, harus dong. Oke, kita tunggu bentar lagi sepertinya. Oke, kayaknya sambil nunggu Jeza, kita juga ini ya, langsung aja kali ya Kak ya kita mulai acara inti kita hari ini. Oke, Silahkan. boleh. Oke, oke. Aku mau nyapa dulu deh Kak sekali lagi nih teman-teman yang udah bersedia hadir di live ini. Halo semuanya, selamat datang di live kampanye calon kepengurusan Ormawa FPB periode 2022-2023 bersama dengan divisi bakal calon dari tim formatur 2022. Betul banget nih, bersama saya Cindy Amalia dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2019 dan rekan saya. Angelic Ajeng dari Prodi PGSD Angkatan 2019. Sekali lagi nih teman-teman, kami mengucapkan selamat datang di live kampanye calon kepengurusan Ormawa FPB periode 2022-2023. Oke, mana nih semangatnya dong? Ayo dong, semangatnya mana nih? Boleh dong reactionnya. Boleh Sambil banget kita di tap-tap layarnya ya. Iya, sambil kita menunggu partnernya
Tunjung nih. Partnernya Tunjung Betul sepertinya banget, belum masuk. Kita tunggu sebentar lagi ya. benar. Tapi kalau dilihat-lihat kayak gini, hari ini rame juga ya, Kak. Rame banget nih. Kamera. Yang Iya, nonton kayaknya. udah ada puluhan orang gitu ya. Oke, halo. Udah Halo dateng Kak, nih ada Kak. suaranya nggak? Ada kok, Ada ada. suaranya? Udah. Udah jelas banget suaranya. Ya, sudah jelas ini Nah, ya. Masa depan. oke. Oke, sekali lagi saya reminder nih buat teman-teman yang nonton, boleh banget di-share kalau bahwasannya kita di sini ada live IG. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang lain mau join di live IG kita, kan hari ini tuh spesial banget Kak Ajeng. Apa sih yang spesial hari ini? Iya Kak, yang spesial itu seperti nasi goreng spesial kan ya. Kita akan Waduh. bersama-sama ya Kak ya. Menjadi saksi. Waduh, saksi nih Kak. Saksi dari jawaban para calon pemimpin kita nih Kak. Pemimpin Ormawa FPB selanjutnya. Oke, kita itu mau mempersilahkan nih para calon untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh warga FPB Kak melalui Slido yang sudah di-share oleh panitia sebelumnya nih Kak. Dan tujuan dari live ini untuk membantu teman-teman untuk menentukan pilihan nih nanti pada saat pemilu gitu Kak. Bener banget, pastinya makin gak sabaran lagi ya. Tapi bagi teman-teman semua yang kemarin nggak sempet nih ngisi Slido, nggak apa-apa, jangan sedih. Teman-teman semua Jangan bisa langsung, teman-teman semua bisa langsung berikan pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Nanti langsung kita sampaikan ke paslonnya secara langsung dan langsung iya. dijawab juga sama mereka. Bener Kak, langsung secara live kan ya, tanpa memikirkan jawaban apapun di paslonnya nih. Benar banget. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita nanti 1 jam ke depan akan berdinamika bersama mereka berdua orang ini. Jadi teman-teman stay tune di sini terus. Mungkin kita bisa langsung mulai nih ke intinya. Tapi sebelumnya perkenalan dulu ya Kak ya. Iya, kita sambut. Masa kita ngomong berdua doang kan ya, Kak? Kita sambut dulu Betul. nih. Ada paslon yang ganteng dan cantik ini. Boleh dong perkenalin namanya. Halo. Halo semuanya, halo Kak Ajeng, halo Kak Cindy. Perkenalkan, Halo. eh, ya, perkenalkan nama aku Tunjung Rizky dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Aku dari angkatan 2020. Nah, di sini aku nyalonin jadi calon ketua BPM FPB nomor urut 1 nih Kak. Oke, Oke. halo Tunjung. Halo Tunjung. Silahkan Halo selanjutnya. kakak-kakak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Katarina Shena Jesa dari program studi pendidikan bahasa Inggris angkatan 2020. Di sini saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua BPM FPB nomor urut 1. Salam kenal semuanya. Oke, Salam halo Zeza. kenal. Waduh. Oke. Hari ini hari ini kayaknya ke mereka berdua tuh ya kelihatan tegang banget nih, tapi santai aja teman-teman. Kita hari ini ngobrol-ngobrol aja, biasa aja gitu. Cuma memang lagi ditonton aja sama orang lain gitu. Dan tegang-tegang ini bukan ujian nasional ya. Santai Bener aja. banget. Nah, sekarang kita mau memasuki sesi tanya jawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kemarin ada di Slido. Sebagai informasi nih teman-teman, bahwasannya Slido itu sudah kita buka sejak 2 Mei, sehingga diharapkan teman-teman kemarin sudah memberikan pertanyaan-pertanyaannya kepada para paslon, khususnya paslon urut 1, untuk Ormawa BPM saat ini. Jadi, kita langsung aja mulai dari pertanyaan pertama nih. Silahkan Kak Ajeng. Oke, aku mau memberitahukan pertanyaan pertama nih. Tunjung dan Zeza kan sudah menjabat ya 1 periode di BPM. Terus aku mau tahu nih arti BPM dan kepemimpinan itu sendiri buat kalian tuh apa sih?
Boleh dijawab dari Tunjung dulu boleh, Zeza juga boleh. Oke, dari Jesa dulu ya Kak. Boleh. Boleh. Em, Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya BPM itu kayak wadah itu Kak, di mana kita tuh bisa belajar berorganisasi, terus bisa juga belajar time management antara organisasi sama kuliah, terus juga bisa belajar untuk ngejalin relasi sama Ormawa FPB, terus juga sama mahasiswa-mahasiswa di FPB. Terus juga menurut saya BPM itu menghadirkan nuansa kayak kekeluargaan gitu Kak, dimana kayak antar anggotanya itu gak ada senioritas gitu, jadi benar-benar ramah, kayak saling ngebantu. Misalkan kita nggak tahu, terus misalkan kita ngelakuin kesalahan atau kekeliruan itu dikasih tahu pelan-pelan dan benar gitu, jadi kita juga nggak ngelakuin kesalahan yang sama lagi. Terus antar anggota juga nggak ada kayak gap gitu sih Kak, ramah sama satu sama lain. Tadi sama kepemimpinan ya Kak? Iya, betul banget. Oke, lanjut aja. Kalau menurut aku kepemimpinan itu seorang individu yang punya sikap dapat memimpin sebuah organisasinya gitu, serta dapat mengayomi, merangkul anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Terus juga kepemimpinan itu orang yang mau mendengarkan anggotanya gitu, kayak kalau kesahnya atau pesan-pesannya. Terus juga punya pengaruh yang baik bagi para anggotanya. Oke, wah, jawaban Jeza ini ya sangat mendalam ya. Dia bilang tadi bahwasannya HMPS itu adalah wadah buat dia belajar time management, belajar tentang relasi, belajar tentang banyak hal ya tadi, sampai memang iklimnya itu cocok buat Jeza karena mereka bilang itu kekeluargaan banget nih di dalam BPM gitu. Sedangkan kalau buat kepemimpinan sendiri, Jeza bilang kalau pemimpin itu adalah kepemimpinan itu adalah sikap gitu, mengayomi, mempengaruhi, mendengarkan agar nanti organisasinya itu bisa mencapai tujuan bersama, tujuan yang ditetapkan sebelumnya, gitu kan ya Kak ya? Jeza ya? Iya. Betul Kak? Keren banget Zeza jawabannya. Oke, sekarang aku mau dengar jawaban dari Tunjung nih. Tunjung boleh? Oke, terima kasih Kak. Sebenarnya secara garis besar tuh jawaban aku sama nih Kak, sama kayak jawaban Jesa. Karena menurut aku nih BPM itu merupakan wadah bagi aku untuk bisa berproses dan berdinamika bersama Kak, sama satu teman angkatan, sama kakak-kakak tingkat, bahkan sama bapak ibu dosen di tim dekanat dan tim prodi-prodi. Nah, di BPM juga saya merasakan nuansa kekeluargaan yang membuat saya nyaman dan bisa gitu bersosialita, dan bisa juga nih Kak ningkatin soft skill yang udah saya miliki. Nah, sedangkan kalau untuk kepemimpinan, menurut saya itu kepemimpinan merupakan suatu sikap atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu untuk bisa menjadi role model, penggerak, sama pengamat sekaligus. Karena seorang pemimpin itu kan jadi leader ya Kak bagi tiap anggotanya. Gitu Kak. Oke. Bener-bener, pasangan, baru pertanyaan pertama tapi sudah mengena banget ya Kak ya? Sudah kena gitu ya Kak ya? Bener banget. Kalau kata Tunjung tadi, BPM itu tuh wadah buat dia berproses, berdinamika gitu ya. Yang entah itu sama cutting, sama dekanat, dan juga biar mereka bisa ngasah-ngasah soft skill yang memang udah ada di diri mereka gitu. Dan satu lagi nih Kak, kata Tunjung tadi kalau kepemimpinannya tuh sikap, kemampuan buat jadi role model. Kata-katanya dalam ya. Tinggi, role model nih. Keren banget. Mungkin sekarang sebagai role model itu sendiri, kita harap mereka berdua ini kedepannya bisa benar-benar jadi role model buat anggota-anggotanya dan warga-warga di FPB nanti ya Kak ya? Iya, benar banget Kak. Benar-benar harus dijalankan gitu ya si kepemimpinan ini nanti ketika sudah terpilih ya Kak. Oke deh, karena kita lanjut aja ya Kak ya ke pertanyaan selanjutnya nih Kak.
pertanyaan selanjutnya nih. Tuh. Apakah ada proker baru yang akan Tunjung dan Zeza berikan jika nantinya terpilih? Dan apa kalian bertanggung jawab atas visi dan misi serta proker yang akan kalian rencanakan? Oke, boleh? Boleh. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Saya izin menjawab. Kami memiliki satu proker baru sih, Kak, saat ini, yaitu studi banding. Studi banding itu di mana nanti kayak ada pertemuan gitu dengan ormawa yang sama seperti kita, yaitu Badan Perwakilan Mahasiswa. Mungkin bisa dari fakultas lain atau universitas lain. Nah, di situ nanti acaranya kita bakal sharing pengalaman-pengalaman yang terjadi mungkin di BPM kita atau di BPM mereka, terus juga permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi di BPM kita dan mereka, dan bagaimana sih solusinya. Selanjutnya, sharing juga tentang program kerja unggulan dari masing-masing BPM. Nah, tujuannya itu, kenapa kita pilih studi banding, karena dengan studi banding itu kan kita bisa saling sharing ya, saling tahu nih, bisa contohnya kayak proker gitu. Nah, dengan saling sharing itu, jadi kita bisa mendapatkan ide tambahan, siapa tahu prokernya bagus dan cocok digunakan juga di BPM FPB, kenapa enggak buat jadi salah satu ide. Terus dengan sharing juga pengalaman atau permasalahan, mungkin nanti ada terjadi sesuatu di BPM FPB, kita juga menjadi lebih tahu gimana sih caranya untuk menanggapinya. Kak. Wih, jadi pasangan ini tuh udah punya proker baru nih Kak ya. Prokernya Iya, studi sudah. banding. Bener banget. Dengan tadi udah banyak banget ya manfaat-manfaat yang mungkin bisa dipetik kalau kita studi banding ke BPM-BPM di fakultas lain. Wah, nggak sabar nih buat lihat adanya studi banding di BPM periode ini. Iya, kita lihat ya Kak ya. Oke, sekarang kita dengar jawaban dari Tunjung dulu nih Kak. Iya, baik Kak. Saya ingin menjawab, ini kan tadi ada 2 pertanyaan ya Kak. Aku jawab Iya. pertanyaan yang sama kayak Jidan juga, atau langsung jawab pertanyaan kedua? Langsung Pertanyaan kedua. Langsung kedua aja ya Kak. Oke. Apakah kita bertanggung jawab sama visi, misi, serta proker? Ya, bagi kami tentu saja kami akan bertanggung jawab mengenai visi, misi, serta proker kami, karena hal tersebut merupakan hasil jerih payah yang telah kami rancang dengan sepenuh hati untuk kemajuan BPM nantinya Kak. Oke, pastinya ya bakalan bertanggung jawab. Tuh, teman-teman FPB, mereka bilang mereka bakalan bertanggung jawab karena itu udah jerih payah mereka loh waktu merancang proker-prokernya. Iya, Gitu. merancang misi itu udah usaha keras dari mereka ya. Pasti mereka tidak mau menyia-nyiakan hasil kerja keras mereka itu, Kak. Betul banget. Oke. Kita lanjut nih, Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kalian menjaga iklim kondusif antar Ormawa FPB agar tidak ada rivalitas atau persaingan tidak sehat di Ormawa FPB? Boleh dijawab. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Cara kami untuk menghindari atau mengurangi agar tidak adanya rivalitas atau persaingan tidak sehat di FPB ini, yaitu dengan kita sebagai ormawa FPB, kita satu ini tujuan kita ini kan untuk memajukan fakultas kita, untuk memajukan prodi-prodi yang kita ikuti gitu kan. Kita punya satu tujuan bersama. Jadi bagaimana cara kita harus maju dengan tujuan itu? Kita bisa dengan menjalin komunikasi 2 arah agar kalau misalnya yang punya unek-unek atau punya kesalahan atau punya suara aku terdengar ini ya Kak? Suaranya masih terdengar Tunjung. Oke Kak. Ya, jadi kalau misalnya ada ormawa yang punya masalah, bisa langsung komunikasi ini ke ormawa satunya agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Gitu, Kak. Oke. Waduh, sekarang boleh nih dilanjutkan sama Jeza.
Ini pertanyaannya masih sama Kak atau Iya, masih sama. Masih tentang iklim kondusif. Ya. kalau menurut aku sih hampir sama kayak Tunjung. Jadi kayak pokoknya apapun itu kita dari awal emang harus terbuka gitu antar orang tua, kayak ngasih tahu em, gimana ya, gak usah ada yang ditutupin. Misalkan kalau ada unek-unek atau ada apa gitu kita membuat kesalahan, itu dikasih tahu aja secara langsung. Jadi itu juga bisa buat bahan pembelajaran evaluasi buat kita. Karena kan kalau diomongin misalkan di belakang, itu kita nggak akan tahu dan itu nggak bakal merubah gitu sih Kak. Oke, jadi menurut mereka nih ya, Kak Ajeng, mereka tuh bakalan pertama nyatuin tujuan antar semua ormawa menjadi satu, komunikasi, keterbukaan, dan kekeluargaan. Itu 4 hal yang penting biar iklim kondusif antar ormawa di FPB tetap bagus gitu. Bener, 4 itu adalah hal yang harus diterapkan banget ya Kak dalam organisasi ya Kak ya. Biar tidak terjadi yang namanya perselisihan ya. Betul banget. Oke, sebentar. Sepertinya Tunjung ini ya. Koneksinya Kak. Oke. Yap. Mungkin bisa Kita di-invite kembali. Oke, sudah. Kita lanjut dulu apa? Lanjut aja ya Kak ya, sambil menunggu Tunjung nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi. Oke, selanjutnya nih. Bagaimana cara atau kegiatan apa yang akan kalian lakukan agar tiap anggota BPM dari berbagai prodi dan angkatan dapat saling mengenal dengan baik satu sama lain meski berbeda divisi nih? Boleh nih Zeza dijawab terlebih dahulu. Oke, izin menjawab. Untuk sejauh ini program kerja yang kita rancang untuk mendekatkan anggota BPM nih yang terdiri dari berbagai macam prodi dan angkatan itu adalah hari keakraban salah satu proker secara offline Kak. Oke. Kenapa kita milih itu? Soalnya dengan offline itu kita bisa ketemu secara langsung, face to face, jadi tahu nih ini orang ini siapa gitu. Jadi kalau ketemu di kampus atau ketemu di mana itu bisa langsung nyapa. Terus jadi semakin deket lagi ngobrolnya, nggak usah canggung, nggak usah takut gitu sih Kak. Oke. Boleh Tunjung apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya? Iya Kak, suara saya terdengar kan ya Kak? Iya, Terdengar jelas banget. Iya, tadi pertanyaannya apa ya Kak? Oke, aku ulang ya. Untuk pertanyaannya itu, bagaimana cara atau kegiatan apa yang akan kalian lakukan agar tiap anggota BPM dari berbagai prodi dan angkatan dapat saling mengenal dengan baik satu sama lain meski berbeda divisi? Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Aku dan Zeza sebelumnya udah merancang Kak terkait program kerja yang pertama kali akan kita laksanakan yaitu Hari Keakraban. Itu akan kita laksanakan secara secara offline atau secara langsung agar setiap anggota-anggota BPM nantinya, karena kan ini bakal jadi lingkungan baru ya Kak buat anggota-anggota nantinya, karena bakal ada lumayan banyak orang-orang baru di BPM untuk bisa mengenal satu sama lain lebih lanjut Kak di acara itu. Kita bonding bersama di acara itu. Itu Kak. Waduh, siapa nih yang gak sabaran buat adanya Hakrab offline? Wah, Waduh, kita udah siapa kangen banget gak sih sama offline-offlinean gitu? Bener Kak, Hakrab offline nih ya. Siapa nih yang udah bersiap untuk Hakrab offline ya kan? Biar bisa langsung ketemu, ngobrol langsung gitu ya. Jadinya bisa mengenal lebih baik lagi satu sama lain. Betul banget. Gitu. Sekarang kita lanjut nih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya. Aku mau bertanya nih. Bagaimana cara kalian mengembalikan keaktifan pengurus ketika sudah mulai slow respon nih Kak? Duh, ini nih permasalahan yang ada dari tahun ke tahun nih Kak ya. Iya, bener banget. Pengurus nih yang sudah mulai slow respon, itu gimana? Suka ngeghosting ya Kak ya? Tiba-tiba hilang, Kak. Kan bahaya ya kalau kayak gitu ya. Boleh nih dijawab oleh Tunjung dan juga Zeza.
Baik Kak, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Yang kita ketahui itu hal ini tuh udah jadi rahasia umum ya Kak. Di setiap ormawa pasti ada salah satu atau beberapa anggota yang kayak gini. Nah, cara kami atau langkah kami untuk menangani permasalahan seperti ini ya dengan menanyakan secara personal terlebih dahulu nih apakah pengurus tersebut sedang memiliki masalah atau enggak, dan mengingatkan bahwa orang tersebut tuh punya tanggung jawab loh di BPM, dan tanggung jawabnya itu enggak berdampak ke dia doang, berdampaknya itu ke ormawa dan ke fakultas juga. Nah, biar mereka tahu nih tanggung jawab dia tuh lumayan gede loh di BPM dan harus dikerjakan, karena menghilang atau menghindar itu menurut kami bukan hal pilihan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah Kak. Wah, menghilang bukan pilihan yang terbaik buat menyelesaikan masalah. Bener tuh, kasih tahu Tunjung ya, menghilang tuh bukan jalan yang terbaik ya, benar-benar. Ayo, boleh untuk Zeza nih, gimana nih Zeza? Untuk menghadapi yang slow respon, pasti kita harus bicara secara personal dulu ya Kak. Jadi ngedeketin secara personal bisa dengan cara nge-PC, itu dengan cara nanya ada masalah apa, atau siapa tahu dia ada unek-unek nih sama BPM, tapi dia nggak mau nyampeinnya, dan dia malah menghilang atau menghindar. Itu kita harus deketin dulu, cari tahu dulu, setelah itu kita kasih solusi, dan sama kayak Tunjung mengingatkan kalau kalian masih ada tanggung jawab nih di BPM, jangan menghilang begitu aja. Waduh, jadi mereka tuh sama-sama akan melakukan pendekatan personal, Kak. Jadi nggak langsung judge gitu aja, tapi langsung judge ya. Jangan. Face to face juga kalau bisa. Iya kan tadi udah offline ya hakrabnya ya. Kan hakrab udah offline, berarti langsung ketemuin gitu kan ya Kak. Iya. Biar terus orangnya. Betul banget. Terus baru cari solusi, terus ngingetin juga tentang tanggung jawab mereka. Cool, keren. Keren. Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut. Gimana kalian menyikapi jika nanti ada anggota BPM atau Ormawa FPB yang lainnya ya, melibatkan masalah pribadi dengan urusan Ormawa atau kepanitiaan nih? Gimana nih cara kalian menyikapinya nih? Boleh jawab Juna Jeza. Baik, terima kasih Kakak atas pertanyaannya. Apabila ada salah satu anggota kami nantinya yang melibatkan masalah pribadi dan mencampurkan masalah tersebut ke masalah ormawa. Apabila teman-teman mendapati salah satu anggota kami, teman-teman bisa nih memberitahu kami, baik boleh secara langsung atau melalui sosial media BPM, biar kami tahu juga siapa nih si anggota yang melibatkan tersebut, dan kami akan coba mengajak berbicara orang tersebut secara personal. Biar kami tanya, emang kenapa sih, ada masalah apa, kenapa bisa nyampurin masalah tersebut ke masalah ormawa. Biar kami tahu juga nih, nggak tahu dari satu pihak doang, kita tahu dari dua pihaknya juga. Jadi kita nggak cuman membela satu pihak doang gitu Pak. Oke. Boleh, Jeza, ada yang mau ditambahkan? Paling cuma nambahin kayak pasti pertama kali kita juga setelah ada yang ngasih tahu nih, misalkan ada yang melibatkan masalah pribadi ke organisasi, pasti kita harus mendekati dulu nih secara personal per orangnya, kayak ajak ngomong ada masalah apa sama dia, jadi kita dengar dari dua sisi itu. Setelah itu baru kita memikirkan solusinya, kira-kira apa nih yang cocok buat masalah ini supaya nggak jadi kebawa ke organisasi. Oke. Berarti mereka lagi-lagi masih mengandalkan pendekatan personal biar nantinya mereka bisa tahu nih cerita kedua belah pihak gitu kan ya. Jadi biar permasalahan itu tuh enggak merambat gitu ke perorganisasian, tetap masalah pribadi aja gitu ya Kak ya. Ya, jadi dia itu harus di cross check juga kali ya Kak. Kalau masalahnya bener nggak nih kan, harus ada data yang valid dulu ya kan, biar nggak salah. Betul.
nggak salah kaprah. Oke, good, good, good. Itu jawabannya bagus. Oke, oke, sekarang kita lanjut ya Kak untuk pertanyaan selanjutnya nih. Menurut Boleh. kalian, mana urutan yang paling penting dari keluarga, perkuliahan, dan organisasi? Dan kalau bisa dijelasin ya, alasannya kenapa nih? Oke, silahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Aku izin menjawab terlebih dahulu. Kalau untuk saya sendiri, urutan pertama saya adalah keluarga. Karena karena keluarga, saya bisa ada sampai saat ini. Terus juga tentunya juga karena bantuan dan dukungan penuh dari keluarga dengan memenuhi kebutuhan hidup saya, kebutuhan kuliah saya, itu saya bisa sampai saat ini. Selanjutnya saya memilih perkuliahan karena ya sebagai mahasiswa kewajiban kita ya berkuliah, mengikuti perkuliahan dengan baik gitu. Dengan kita mengikuti perkuliahan dengan baik, maka tentunya orang tua dan orang di sekitar kita akan senang tentunya. Dan yang terakhir adalah saya memilih organisasi karena sebagai mahasiswa yang udah memilih untuk bergabung dengan organisasi, pasti saya memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab menjalankan organisasi tersebut dengan baik. Oke. Boleh, Tunjung. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Secara garis besar juga jawaban saya sama seperti Jeza, yaitu saya urutan pertama tetap keluarga karena keluarga merupakan hal dan pendukung yang paling besar di kehidupan saya. Yang kedua itu perkuliahan karena ya tujuan utama saya di sini ya kuliah gitu kan. Dan organisasi ini merupakan wadah yang disediakan oleh perkuliahan untuk mengembangkan soft skill saya. Jadi urutannya keluarga, perkuliahan, dan organisasi. Namun kalau menurut saya hal tersebut dapat disesuaikan lagi dengan keperluan dan kepentingan di bidang-bidangnya. Kalau misalnya dari bidang ada yang lebih penting dari dua hal tersebut, akan saya prioritaskan dari sesuai tingkat prioritas masalah tersebut. Oke. Kak Ajeng, ternyata kedua paslon kita nih sama-sama menjadikan keluarga itu menjadi nomor utama gitu, nomor uno gitu kan ya. Yang kedua baru perkuliahan, lalu organisasi, pastinya dengan alasan-alasan yang mendukung. Tapi ternyata mereka juga bilang kalau mereka juga akan menyesuaikan dengan urgensi dari kegiatan-kegiatan tersebut, Kak. Iya, benar Gitu. banget. Walaupun udah diurutin, tapi itu tergantung lagi ya. Balik lagi nih, kalau emang ada yang lebih penting itu akan diprioritaskan ya. Oke. Oke, Ada yang sekarang komen nih. nih, Kak. Wah, apa tuh? Kompaknya gitu. Waduh, kompak banget. Emang kompak nih ya. Pasangan kita yang satu ini kompak banget. Sampai jawabannya aja kompak nih ya. Oke, kita lanjut nih ya. Aku mau tanya, strategi atau hal seperti apa nih yang bakal kalian berikan agar BPM FPB semakin dikenal oleh banyak orang nih? Kira-kira apa nih ya strateginya dari kalian? Boleh, Tunjung dan Reza? Baik, terima kasih kakak-kakak atas pertanyaannya. Strategi kami atau cara kami agar BPM FPB ini lebih dikenal lagi nih kak sama sama mahasiswa-mahasiswa Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Nah, cara kita itu yang pertama itu kita harus menjalin relasi sama kerjasama dengan ormawa-ormawa di FPB, baik di tingkat fakultas, prodi sama universitas kak. Nah, kami juga akan aktif di media sosial dengan mengupload konten-konten seperti info fakultas, universitas. Nah, sebelumnya juga nih kami sudah berkonsultasi nih kak sama kakak-kakak BPH BPM terkait inovasi kami nih kak mengenai kami punya rencana untuk membuat konten yang berisikan kalender ormawa atau jadwal kegiatan acara ormawa di FPB sebagai reminder nih kak bagi mahasiswa-mahasiswa atau peserta yang mengikuti acara tersebut dalam ruang lingkup Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Nah, selain itu kami juga akan promosi melalui sosial media BPM di kegiatan-kegiatan media partner ormawa-ormawa yang bekerja sama dengan kita nantinya kak. Jadi gitu kak. Oke. Baik, Jeza ada tambahan?
Mungkin selain itu juga kita bisa mempromosikan BPM itu melalui kegiatan-kegiatan nih yang diadakan sama ormawa-ormawa di FEB sendiri. Misalkan kayak jangan lupa ya follow atau jangan lupa ya lihat terus Instagramnya kayak gitu sih Kak. Oke. Jadi ternyata memang ada beberapa cara nih yang paslon ini lakukan biar BPM itu makin jaya, makin terkenal gitu. Dari mulai bikin relasi sama ormawa-ormawa di tingkat prodi, tingkat fakultas, univ, terus bikin kalender ormawa, terus bikin ikut-ikut medpan, terus pastinya promosi IG, promosi sosial media BPM FPB itu sendiri, Kak. Waduh, mereka udah rencanain itu semua gitu. Iya. Semoga nanti kedepannya BPM makin terkenal ya, Kak ya. Oke deh. Selanjutnya nih, pertanyaannya ini udah mulai menipis nih. Jadi teman-teman yang ada di live IG ini boleh nih mempersiapkan ya pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan untuk kedua paslon untuk paslon ini nih ya. Boleh kalian langsung live nih, nanti kita bisa bacakan ya langsung pertanyaannya dan langsung dijawab oleh pasangan calon yang ini. Oke, sekarang kita lanjut. Menurut kalian nih, mengapa warga FPB harus memilih kalian nih sebagai calon ketua dan wakil ketua BPM FPB periode 2022-2023 nih? Boleh dong dijawab. Kenapa gitu ya? Iya, kenapa nih? Baik, terima kasih kakak-kakak atas pertanyaannya. Ya, kalau alasan kami, kenapa warga FPB harus memilih kami? Karena pertama, visi, misi, sama proker kami itu udah kami rancang sepenuh hati untuk kemajuan BPM FPB nantinya. Serta nanti dalam penerapan visi sama misi proker kami itu, kami akan mengimplementasikan hal tersebut dengan sikap kekeluargaan bagi anggota BPM FPB serta acara-acara yang akan BPM FPB nanti laksanakan. Sama kami nih kami punya komitmen secara lebih dan menyediakan waktu secara khusus nih Kak buat BPM FPB nanti. Oke, ada yang mau ditambahkan? Oke, kalau dari aku, kenapa sih harus milih kita nih sebagai ketua dan wakil ketua BPM FPB buat periode selanjutnya? Karena saya yakin dengan kalian milih kita dapat membawa lingkungan BPM FPB yang lebih positif, yaitu tekun, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, bersosialisasi dengan baik antar organisasi atau antar anggota, serta dapat merangkul seluruh mahasiswa FPB melalui visi, misi, dan program kerja kami. Waduh, itu didengar gak tuh guys? Kenapa harus pilih mereka? Mereka udah siapin visi misi. Iya, mereka udah siapin visi misinya sepenuh hati. Mereka bakal implementasinya dengan secara kekeluargaan. Mereka juga punya komitmen lebih dan waktu khusus buat BPM FPB gitu ya. Terus mereka bakalan bawa BPM FPB itu ke arah yang lebih positif. Gitu ya Kak ya? Iya nih, nggak main-main nih pasangan yang satu ini ya. Nggak main-main. Main-main. Udah mempersiapkan waktu khusus untuk BPM tuh Kak. Keren. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih yang ada di Slido nih ya. Pertanyaannya. Waduh, terakhir. Nih Kak, terakhir, waduh. Oke, yang ada di live ya, di live IG nih ya, boleh mempersiapkan pertanyaan nih ya untuk ditanyakan secara langsung ya Kak ya. Secara langsung. Ditulis ya. Benar. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apakah kalian bersedia membantu pasangan calon yang kedua dengan bergabung bersama BPM lagi jika mereka yang terpilih menjadi ketua dan wakil ketua nih? Boleh dijawab. Waduh, pertanyaannya. Oke. Oke. Terima kasih kakak-kakak atas pertanyaannya. Apabila nanti pasangan calon kedua yang menang, apabila kami diminta untuk hadir dan
membantu di BPM FEB, tentunya kami sangat terbuka dan mau membantu untuk kemajuan BPM FEB nantinya. Dan kami akan memberikan sepenuh hati juga untuk menjalankan tugas-tugas kami di BPM FEB. Oke, gimana kalau Jeza? Kalau saya tentunya bersedia jika kami diminta lagi untuk bergabung, bekerja sama lagi di BPM FEB bersama paslon 2. Oke, mereka dua sama-sama bersedia gitu ya, dengan sepenuh Iya. hati gitu. Kalau yang penting mereka bisa membantu kemajuan BPM FPB. Wah, memang benar-benar hatinya tuh buat BPM FPB ya, Kak Ajeng ya. Hatinya udah untuk BPM sepenuhnya sepertinya ya. Bener banget. Oke. Pertanyaan dari Slido udah habis nih, Kak. Kita langsung Waduh. aja ya bacain pertanyaan yang sudah tersedia langsung nih, Kak. Oke, boleh yang mau nanya silahkan bertanya ya teman-teman. Secara langsung loh, nanti akan langsung dijawab oleh Tunjung dan juga Zeza. Ada nggak nih, Kak, kira-kira pertanyaannya nih, Kak? Ada nih, Kak, Seperti itu ada dari pertanyaan, Kak. Oh iya. dari akun Titania Gabriela. Dia tanya, siapa yang sangat memotivasi kalian untuk maju menjadi paslon ketua dan wakil ketua BPM FPB? Dan apa alasannya? Wah, pertanyaannya nih, Kak ya. Siapa yang memotivasi kalian nih untuk maju dan apa alasannya? Oke, silakan dijawab. Oke, Kak. Halo Kak Tita, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Oke. Yang memotivasi aku ya, Kak. Jadi pertama kali waktu itu aku diterima di BPM dan pelantikan, itu tuh aku melihat, wih, keren ya, serah terima jabatan jadi ketua gitu. Bisa nggak ya kayak gitu? Aku mikir-mikir lagi karena aku punya kekurangan, aku punya keterbatasan, aku punya kekurangan dan keterbatasan tersendiri. Tapi ketika di akhir-akhir periode ini ternyata aku dapat dukungan nih dari kakak-kakak BPH untuk naik mencalonkan diri di BPM FEB. Dan aku mikir, wah, aku dapat dukungan. Kenapa nggak aku gunain dukungan ini tuh, manfaatin dukungan itu dengan sepenuh hati gitu loh. Dan akhirnya ya aku maju menjadi calon ketua BPM FEB gitu ya. Oke, boleh, Jeza. Hampir sama dengan Tunjung, dapat dukungannya pasti dari kakak-kakak BPH, diyakini untuk kamu pasti bisa nih buat memimpin FPB. Terus ditambah juga dari diri aku juga mikir kapan lagi sih kesempatan ini bisa datang ke aku gitu, karena kan belum tentu tahun depan atau nanti itu bakal ada lagi kesempatan seperti ini gitu. Jadi selagi bisa kenapa tidak dicoba? Oke, jadi memang dari diri mereka sendiri. Kalau Tunjung tadi, Kak, dia udah kayak ada motivasi sejak serah terima jabatan periode lalu loh. Dia sudah mulai terinspirasi dari sana ya, Kak ya. Dan memang dukungan dari lama ya. Iya, benar sekali. Dan memang dukungan dari kakak-kakak BPM FPB itu benar-benar positif banget ya buat mereka berdua ini. Wah, salut nih buat kakak-kakak BPM FPB-nya nih. Keren-keren ya kakak-kakak BPM ya. Mendukung secara penuh nih ya. Mendukung banget. Nah, iya nih kalau kita baca nih di kolom komentarnya, Kak. Iya dong, dapat dukungan. Waduh. Oh, hebat nih kakak-kakak BPM-nya mendukung secara live juga nih, Kak ya. Nih, rame banget di kolom komentar nih. Iya, selanjutnya, Kak. Iya, masih dari Titania Gabriela katanya, jika kalian ada acara yang harus kalian pegang di BPM FPB dan di saat waktu yang sama kalian ada perkuliahan, gimana nih cara kalian mengatasi hal tersebut? Boleh dijawab. Ayo. Baik, terima kasih Kak Titan atas pertanyaannya. Apabila kita sedang memegang acara dan bentrok nih Kak sama kuliah, lihat lagi, aku ngeliat dulu nih
maksudnya acaranya itu acara hari H atau bukan, atau kegiatan proses rapat. Ketika di situ kegiatan proses rapat dan aku bisa kalau di online ini kan yang sesuai pengalaman aku bisa 2 device. Aku bisa ikut di rapat, aku bisa ikut di kegiatan perkuliahan. Tapi kalau misalnya offline gimana ya? Nah kalau offline itu nanti aku bakal utamain perkuliahan dulu nih, karena perkuliahan kan emang tujuan utamanya di sini. Nah apabila rapatnya masih berlanjut setelah perkuliahan, pasti aku langsung ikut ke kegiatan rapat tersebut, Kak. Oke. Zeza Nah, boleh? lanjut nih sama Jeza. Iya, Zeza dong. Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Kalau aku pastinya memilih perkuliahan terlebih dahulu, maksudnya adalah karena kita sebagai mahasiswa kewajibannya kan ikut kuliah. Mungkin kita bisa meminta tolong staff-staff lainnya untuk membackup sebentar selama kita mengikuti kegiatan perkuliahan itu sih Kak. Setelah kita udah selesai kuliah, kita bisa bergabung lagi dengan acara itu. Oke, jadi keduanya memang benar mementingkan perkuliahan dulu ya, karena memang kita di Atma Jaya tuh buat kuliah ya teman-teman. Nanti kalau bisa 2 device ya 2 device, kalau offline ya sebisanya. Kalau udah perkuliahan langsung gitu, kalau enggak tuh di backup dulu sama staff-staffnya ya Kak ya. Gitu. Benar banget, Kak. Keren. Masih bisa memikirkan prioritas utama ya mereka ya. Bisa membagi dengan baik nih antara perkuliahan dan juga organisasi. Sebelum itu kita tanya dulu ini sama Kak Titan. Kak Titania Gabriela ini sudah terpuaskan belum ya dengan jawaban dari mereka berdua nih kayaknya ya? Udah terpuaskan belum ya? Masih ada nggak ya Titania Gabrielanya? Oke, kita lanjut aja nih Kak. Sudah banyak pertanyaan yang menumpuk nih yang Betul ingin banget. ditanyakan. Oke, selanjutnya nih ada dari Brigita Natasha. Jika Tunjung dan Zeza gagal sebagai calon ketua dan wakil BPM, tetap mau aktif di BPM atau mau jadi pasif aja nih? Boleh dijawab nih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Kalau kami kalah, tentunya tetap mau aktif di BPM karena kan kita sama-sama pengen bikin BPM tuh lebih maju lagi, lebih baik lagi gitu sih Kak. Jadi nggak mesti menang atau kalah, tetap mau ngebantu BPM nih buat jadi lebih maju lagi sih Kak. Oke. Lanjut Tunjung. Oke Kak, jawaban aku sama dong Kak, sama kayak Jeza. Pastinya aku, walaupun nantinya pasangan calon kedua yang menang, aku tetap bakal ikut berperan aktif di BPM FPB. Karena aku suka nih di BPM FPB, di komisi pengawasannya, kayak aku udah jatuh cinta banget di komisi pengawasan gitu loh. Udah jatuh cinta ya Kak ya. Sebenarnya tadi pertanyaan mirip-mirip ya sama ini. Intinya mereka bakalan mau tetap ada untuk memajukan BPM FPB gitu ya. Iya, bener Oke, banget. lanjut Udah Kak. siap banget ya mereka ya, Kak. Udah siap banget. Oke, kita lanjut nih. Dari Berliana Siahaan. Jika nanti ada kekosongan jabatan seperti pada sekretaris atau bendahara atau eh, koordinator komisi. Iya kan, koordinator komisi karena satu hal. Apa yang akan kalian lakukan sebagai ketua dan wakil ketua BPM FPB nih? Boleh nih dijawab. Baik, terima kasih Kak Biar atas pertanyaannya. Langkah yang kami lakukan apabila ada kekosongan jabatan misalnya di dalam BPH atau di koordinator komisi. Apabila dari BPH kami akan menaikkan salah satu dari core komisi untuk mengisi kekosongan di BPH. Apabila hal tersebut terjadi di core komisi, kami akan menaikkan dari salah satu anggota komisi tersebut atau staf komisi tersebut yang menurut kami memiliki yang berkompetensi di bidang tersebut. Akan kami naikkan sebagai koordinatornya, Kak. Oke. Jadi memang diambil dari internal juga. Kalau kekosongan dari BPH tadi diambil dari koor komisi. Kalau kekosongan koor komisi diambil dari staf. Pastinya yang berkompeten ya.
Benar Iya. banget, Kak. Zeza, boleh Zeza? Jawaban aku hampir sama Tunjung sih, Kak. Cara menaikkan dari Oke, sama. start. Oke. Gimana nih untuk Berliana Siaan? Sudah puas belum dengan jawabannya? Tadi kalau untuk pertanyaan dari Titania Gabriela katanya udah good answer katanya. Good. Oke. Waduh. Kita lanjut nih ya ke pertanyaan dari J_Jayhan. Tolong kasih contoh spesifik cara kalian dalam memancing minat warga FPB untuk berpartisipasi dalam kegiatan kalian nanti nih. Boleh dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Jihan. Untuk saat ini kami jika ada untuk memancing minat warga FPB untuk berpartisipasi itu pasti lewat sosial media dulu ya Kak. Jadi kita misalkan ada suatu acara gitu, kita di sosial media BPM itu kita menjelaskan dulu nih kira-kira misalkan butuh open recruitment. Kita menjelaskan dulu acaranya itu tentang apa sih. Jadi warga FPB itu tahu acara tentang apa. Jadi terus misalnya job desk ini itu ngapain aja kerjanya. Jadi mereka ketika mendaftar tuh mereka tahu acaranya, mereka tahu job desk-nya juga. Terus selain itu juga kita bisa melakukan promosi lewat dari grup-grup melalui fraksi itu benar-benar dilakukan promosinya ke ketua-ketua ormawa di FPB. Oke. Boleh Tunjung tambahannya? Baik, saya setuju. Jawaban saya sama seperti Jeza. Saya menambahkan bahwa selain dijelaskan secara rinci dan menjelaskan apa aja nih benefit yang akan kalian dapatkan jika bergabung dengan acara kami juga dalam proses pencarian panitia atau open recruitment itu kami akan mencoba memudahkan proses tersebut karena kalau menurut pengalaman saya sebelumnya acaranya bagus nih pengen ikut tapi pas lihat persyaratan masuknya itu cukup rumit dan sedikit mendistract pekerjaan lainnya. Jadi saya akan mempermudah proses open recruitment agar mereka yang tertarik dapat ikut dengan lebih mudah lagi gitu kan. Oke, jadi ada 3 cara. Mengurangkan kualitas. Oh ya? Oke, thank you Tunjung, thank you Jeza. Ternyata Kak Ajeng, mereka tuh ada 3 cara. Gimana ya caranya? 1, infonya rinci, entah itu tentang acaranya, entah itu tentang job desk-nya. 2, pastinya promosi, minta tolong sama ketua-ketua ormawa yang ada di FPB sendiri. Dan terakhir, memudahkan proses opreknya tanpa mengurangi esensi dari oprek itu sendiri, Kak. Wah, Gitu. keren banget. Oke nih, kita tanya nih sama yang bertanya, _Jayhan, gimana nih untuk jawaban dari pertanyaan yang udah disampaikan? Puas nggak nih sama jawaban yang sudah disampaikan oleh Tunjung dan Zeza? Kalau dari Kak Berliananya, katanya oke, mantap. Juki dan Zeza, oke. Terima kasih Kak. Selanjutnya, ada lagi nggak nih yang ingin bertanya kepada pasangan calon yang pertama nih? Kalau ada boleh ya ditulis di question. Langsung aja ditulis karena durasi kita udah nggak lama lagi nih Kak ya. Jarang-jarang nih kesempatan kayak gini langsung tanya ke paslonnya gitu. Benar, langsung secara live langsung dijawab nih kan. Kapan lagi? Oke, kita tunggu dulu ya kan. 2 menit. Boleh. Gimana nih, Tunjung, Jeza, hari ini pertanyaan-pertanyaannya menurut kalian? Wah, terima kasih banget nih Kak sama yang udah nanya-nanya. Itu pertanyaannya bagus banget dan merepresentasikan dengan keadaan-keadaan yang sekarang gitu loh Kak. Jadi kita jawabnya juga sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang udah kita laluin gitu Kak. Oke, relate banget ya sama keadaan-keadaan sekarang ya. Oke, masih kita tunggu ya bagi teman-teman yang masih mau memberikan pertanyaan-pertanyaannya kepada pasangan nomor urut 1 Ormawa BPM FPB. Ayo teman-teman. Oke, ada Kak.
Silahkan Kak Ajeng untuk dibacakan. Tapi aku membaca dulu nih, katanya jawaban dari Kak Jaihan, katanya oke, siap, thank you Juki dan Zeza atas jawabannya. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi dari Berliana Siahaan, katanya. Jika ada teman kalian yang kurang berkompeten atau bisa dikatakan nggak banget, tapi memang membutuhkan SKP, lalu dia mendaftarkan diri pada kepanitiaan BPM, kira-kira kalian akan menerima dia atau gimana nih? Oke, baik Kak. Boleh Terima dijawab kasih ya, atas- teman-teman. Ya, baik Kak Ber, terima kasih atas pertanyaannya. Apabila ada teman kita nih yang kita tahu nih dia nggak kompeten atau kayak ya kerja dia kayak gitu kan, daftar di kepanitiaan kami. Karena kita sebagai perwakilan mahasiswa ingin memberikan suatu acara yang benar-benar bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Kak. Apabila dia membutuhkan SKP dan yang kita tahu tuh SKP itu banyak ya Kak, bisa dari acara mana aja, dan selagi dia aktif untuk ikut di acara-acara lainnya tanpa harus mengikuti kepanitiaan itu bisa banget kok Kak. Jadi karena kita ingin memberikan yang terbaik, maka mungkin kita akan memilih yang berkompeten gitu loh Kak. Oke. Gimana Jeza tanggapanmu? Kalau tanggapan aku hampir sama kayak Tunjung, jadi bisa memberitahunya mungkin ya, dan cara kayak masih banyak acara-acara yang mendapatkan SKP itu juga gampang, seperti webinar itu. Jadi mungkin pastinya kita pilih yang kompeten Kak. Oke. Jadi mereka tuh benar-benar gitu ya, memberikan mau yang terbaik nih buat FPB. Jadi benar-benar milih orang-orang yang memang berkompeten. Kalau teman-teman yang lain itu mau SKP tidak hanya satu-satunya bisa didapatkan di kepanitiaan, tapi di acara-acara lain juga masih bisa tuh teman-teman buat dapetin SKP-nya gitu. Jadi masih mau mencari orang-orang terbaik buat kepanitiaan di BPM nih. Tunjung dan Jezanya gitu. Keren. Oke. Gimana Kak Berliana, sudah terpuaskan belum nih dengan jawabannya? Oh, sudah terpuaskan Kak katanya. Oke, makasih jawabannya. Mantap. Oke. Boleh bertanya lagi ya sebelum waktu kita habis nih. Boleh nih langsung bertanya untuk pasangan calon ini ya, pasangan calon 1 BPM ini. Boleh loh teman-teman yang ada di sini bertanya apapun ya Kak ya. Iya. Mungkin kita bisa tunggu 1 menit lagi ya Kak ya. Oke. Ditunggu pertanyaannya. Tapi sepertinya teman-teman yang ada di sini sudah benar-benar terpuaskan ya sama jawaban-jawaban tadi. Kalau kita flashback gitu kan ya, dari Kak Titania, Kak_Jaihan, Kak Berliana, banyak sekali yang menanyakan pasangan ini di komentar hari ini. Belum lagi yang Slido kemarin Kak, itu ramai banget Slidonya ya. Iya bener ya, penuh dengan pertanyaan nih, banyak yang mau ditanyakan ya. Mungkin setelah live IG ini bagi yang belum menonton ya, karena sudah menanyakan tapi lupa menonton live IG ini, jangan khawatir ya, kita akan men-save live ini biar kalian bisa menonton lagi gitu ya. Betul banget, nanti tinggal diputar ulang nih, biar tahu nih jawaban-jawaban paslon dari nomor 1 ini gitu. Oke, Kak Ajeng, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman kita yang nonton live IG hari ini. Kalau gitu, karena memang udah nggak terasa banget nih, hampir 1 jam ya kita live kampanye hari ini Kak ya. Seru banget ngobrol sama Tunjung, sama Jeza gitu. Jadinya tidak terasa ya, sudah hampir 1 jam loh. Tidak terasa gitu, bener banget. Mungkin sebelum mengakhiri IG live kita hari ini, mungkin ada pesan-pesan akhir, pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada warga FPB nih dari Tunjung dan Jeza.
Silahkan. Akhir nih teman-teman. Oke. Pesan-pesan aku pertama mau ngucapin terima kasih ke kakak-kakak tim formatur yang telah menyelenggarakan live ini. Aku mau terima kasih juga nih buat kakak-kakak yang udah nanya, sama kakak-kakak yang udah nonton dan ngedukung paslon 1, ngedukung kami, Tunjung dan Jeza, untuk di pasangan calon BPM ini. Nah, aku mau bilang ke teman-teman, jangan lupa pilih paslon nomor 1. Kalau mau yang seru-seru di BPM, pilih nomor 1. Jangan lupa pilih Waduh. nomor 1. Keren. Jangan lupa pilih nomor 1 gitu. Boleh, dari Zeza dong. Dari Zeza ada nggak nih yang mau ditambahin? Terima kasih banyak buat kakak-kakak nih yang udah bekerja keras banget, kakak tim formatur udah bekerja keras banget buat ngadain acara pemilihan calon ketua dan wakil ketua ini. Terus pesan-pesannya pokoknya jangan lupa pilih nomor 1. Oke, jangan lupa. Loh, nomor 1 gitu ya. Satu dan Wah, nomor 1. mantep. Iya, numero uno gitu. Wah, mantep banget nih. Hari ini kita udah ngobrol sejam. Abis ini apa nih Kak? Abis kampanye ini ada apa? Ya ada pemilu dong. Kapan sih pemilunya Kak Ajeng? Iya, bener banget. Untuk caranya nih ya, teman-teman, cara gimana kalian pemilunya atau pencoblosannya kapan? Untuk waktu pencoblosan itu dilakukan pada tanggal 26 sampai 2 Juni ya. Diingat ya, teman-teman, 26 Mei sampai dengan 2 Juni via GForm ya. Nomor paslonnya nih, nomor paslon 1 dari Ormawa BPM. Jadi stay tune dan pantengin terus IG BPM FPB dan FPBU aja ya buat update-updateannya. Jadi jangan sampai ketinggalan, oke? Oke, bener banget. Karena 1 jam nih kita sudah berdinamika. Akhir kata kami mau ngucapin terima kasih sama Tunjung, sama Jeza, udah mau ngikutin proses kampanyenya di live IG hari ini sama tim formatur kita nih. Semangat ya buat proses-proses berikutnya, semoga hasilnya yang terbaik. Dan jangan lupa buat teman-teman IG live ini, selanjutnya kita akan di hari esok ya Kak ya. Hari esok juga kita akan ada live kampanye Ormawa FPB dengan pasangan-pasangan nomor urut yang sudah tertera di di posan-posan BPM FPB. Jadi tinggal dilihat sana besok siapa sih yang live. Jadi so pantengin terus BPM IG BPM FPB gitu. Jangan lupa di follow juga ya IG BPM FPB untuk updatean selanjutnya nih ya. Oke deh, Betul. tanpa berlama-lama lagi, kita mau ngucapin terima kasih dulu nih Kak sama yang sudah menonton live IG kita dan juga kepada Tunjung dan Zeza. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan untuk menghadiri live IG ini ya Kak ya. Boleh. Bener banget. Kalau gitu kita bisa tutup IG live hari ini dengan pantun. Boleh dimulai Kak Ajeng? Boleh, oke. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa numpang mandi. Cakep. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Selamat malam teman-teman dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Ajeng, Kak Cindy. Terima kasih Kak Ajeng, Kak Cindy dan teman-teman. Terima kasih.